Keren banget gak sih? Parah. Kayak ITS tuh apa aja ada gak sih? Ada Sumpah, banget, sumpah iya. ada banget. Halo, selamat datang di Ini Loh Podcast. Tempat bercerita untuk menggapai cita-cita. Gila. Keren banget ya. Parah. Aduh, podcaster. Podcaster apa nih? Udah beda ya sekarang podcastnya. Kali ini kita sebagai bagian dari Ini Loh ITS akan Yoi. membawakan podcast yang namanya Ini Loh Podcast. Ya. Apa sih Ini Loh Podcast? Ya kita bakal ngenalin tentang ITS. Apalagi Ini Loh ITS, tapi dalam bentuk podcast. Iya Keren banget betul, gak sih? gak cuman perkenalan ITS juga ya. Kita juga akan kedatangan nanti di episode selanjutnya ada narasumber-narasumber kece. Dan Iya. juga ada tips and trick dari kita berdua. Pokoknya kita bagi-bagi ilmu buat adik-adik, teman-teman AirPods yang nanti mau masuk kuliah terutama di ITS. Betul banget, BTW ini ada yang kurang nih. Kita belum kenalan Iya, nih kita udah sama... kenalin ini tapi kita belum kenalin betul diri kita. banget. Gimana Bril? Kenalan Oke, dulu kenalan dong. dulu ya. Aku dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Brilianti Puspita. Kalian Iya. bisa panggil aku Brili. Aku dari Teknologi Informasi Angkatan 2020. Oke, lanjut. Halo semua, kenalin nama aku Jennifer Teresa Utapea, biasa aku dipanggil Jen. Aku dari angkatan Teknik Material Metalurgi angkatan 2020. Oke, status juga kali ya. Kayaknya itu kamu aja gak sih? Oh, oke. Kamu aja. Halo semuanya, aku single. Ya. Single and happy. Yes, betul. Independent woman. Jangan kayak gitu nanti. Slot Terbang. cowoknya nggak ada. Oke, jadi tadi kan kita udah kenalin ya ini lo podcast apa ya. Iya. Tapi ini belum tahu nih. Apa sih ini lo ITS? Iya, apa tuh ini lo ITS? Salah saya aja. Ini lo podcast ya. Kepleset. Sorry. Oke, apa nih ini lo ITS? Jadi ini lo ITS tuh sebuah event. Jadi dia punya tujuan untuk meningkatkan semangat perguruan tinggi ke calon mahasiswa baru, terutama adik-adik siswa-siswi SMA, SMK. Iya, yang mau berjuang untuk masuk di perguruan tinggi khususnya di ITS. Viva! Hidup ITS. Nah, untuk teman-teman nih yang dengerin podcast dari Ini Lo Podcast, ada sebutannya nih, yaitu Iya. AirPods. Yoi. Halo AirPods, Halo kita AirPods. sapa-sapa dulu dong. Halo AirPods. Ntar kita kasih tau ya di episode selanjutnya ya, episode 2 mungkin. Soalnya kita agak lupa ya kepanjangan AirPods itu sebenarnya betul, apa. Benar. Oke, di episode pertama ini kita akan memperkenalkan tentang ITS dong Ya, pastinya. betul Secara general banget. nggak cuma ITS, tapi jalur-jalur masuknya kayak gimana Iya, tuh. benar banget. ITS itu Institut Teknologi 10 November. Iya, 10 November ya, bukan yang lain-lain ya. Iya nggak sih? Ada di mana sih ITS? Surabaya dong, Keputih, Sukolilo aja. Asik, duh, apa banget ya? Kan kosan gitu di situ nggak Oh sih? iya benar, jangan disebut. Kita Jangan nggak disebut. disponsorin. Oke. Kita nggak disponsorin. Ya betul. Nah di ITS sendiri tuh ITS adalah sebuah institut. Ya lumayan beda sih sama universitas ya Iya. sebenarnya. Tapi ya sama-sama. Mungkin kalau di institut tuh kebanyakan tekniknya ya. Iya, benar. Mungkin Nah. aku kasih tau nih perbedaan universitas sama institut. Kalau Oke. institut tuh dia lebih kayak condongnya ke satu, misalkan berfokus ke satu hal gitu. Kalau universitas kayak general kan, jadi ada kedokteran, ilmu komunikasi. betul banget. Sedangkan kalau institut, kalau kita ITS lebih ke teknologi. Atau ada juga kan yang berfokus ke pertanian. Emang kayak gitu, lebih ke ada fokusannya sebenarnya kalau institut. Iya betul banget. Nah kenapa namanya 10 November? Kenapa tuh Bril? Ya karena dibangunnya 10 November ya. Iya, karena juga Surabaya kota pahlawan 10 November. Iya betul banget. Oke nih kan udah ngenalin ITS ya, udah ngenalin institutnya nih. Iya. Nah kita gimana nih bisa jadi mahasiswa ini kan pasti ada ya jalur masuknya. Gak mungkin tinggal masuk. Iya, nah kecuali kalau kalau Offside, coy. Oke, gimana nih jalur masuknya apa aja nih Seperti Jen? biasa pasti ada SNMPTN, ada SBMPTN. Cuman yang berbeda di sini ada yang namanya SKMP. Oh oke, sama sih sebenarnya kayak jalur mandiri. Tapi di Iya. ITS sendiri tuh jalur mandirinya agak sedikit berbeda dari Unik. jalur mandiri lainnya. Yoi. Yes betul. Oke kita mulai aja ya dari SNMPTN itu apa? Siapa nih? SNMPTN. Sweet. Nggak usah, lama. Oke langsung aja ya aku sebutin. Jadi SNMPTN ini ada kayak apa ya seleksi nilai gitu di SMA masing-masing. Jadi untuk bobot nilai semester 1 sampai dengan 5 itu kita akan diratain semua nilainya. Setelah itu baru nih kita
dimasukin ke daftar-daftar orang-orang yang masuk SNMPTN Iya. atau jalur undangan. Jadi Eh. untuk beberapa teman-teman ada yang mengisi beberapa jurusan kayak sesuai prioritasnya. Nah nanti kalian bisa langsung jalur undangan. Jalurnya nggak perlu tes ya. Iya, tapi ada prestasinya juga kan. Iya betul banget, ada beberapa penunjangnya kayak prestasi OSN, terus juga kayak olahraga juga Ketua iya. OSIS juga. Ketua OSIS juga iya gitu. Terus tahfidz. Ya Tahfiz. betul Ya banget. itulah. Tahfiz. Iya, biasanya kalau udah SNMPTN ini guru BK tuh, nyari-nyari muridnya. Iya biasanya. bener banget, biasanya juga guru BK itu dia akan mengatur buat beberapa siswa-siswinya yang sama nih jurusannya, kayak sedih banget, kayak pernah ada kejadian gitu di SMA aku. Lebih kejadian kebrili gak sih? Oh iya benar. Jadi misalkan jurusannya sama, Ah. terus juga universitasnya sama atau institutnya sama, jadi disuruh ganti. Gak boleh ya sama gitu, nanti kamu bakal bersaing nih berdua Iya, gitu. sedih banget gak sih harus ada yang ngalah ya kayak gitu. Bener banget, biasanya sih kalau kayak gitu ada prioritas ya. Jadi yang lebih tinggi itu Diliatin biasanya nilainya. diprioritasin. Iya. Ya, nilai yang lebih tinggi diprioritasin daripada nilai yang di bawahnya. Benar. Dan jangan lupa untuk Fakultas Kreabis kalian harus menyiapkan portofolio Iya. untuk sebagai penunjang nih buat kayak jurusan yang ada desain-desainnya. Iya. BTW sekarang SNMPTN cuma bisa saintek ya? Iya, untuk ITS ya. Untuk ITS cuma Tapi ada juga yang sesum. Iya. Contohnya manajemen bisnis sama studi pembangunan sama satu lagi desain produk industri. Ya, nah untuk yang SNMPTN, untuk yang hanya yang untuk portofolio itu khusus yang untuk soshum ya. Iya. Dan untuk yang SNMPTN yang jalur undangan pure undangan itu khusus untuk jurusan yang saintek. Dan jangan lupa UKT ini paling penting banget Iya, ya sih. betul, Biasanya banyak privilege masalah ya. biaya itu kan sensitif ya. Nah UKT ini kita nggak ada pembayaran gedung atau Iya, SPI. betul Dia banget. cuma UKT atau SPP per 6 semester. Nah rentang SPP-nya itu dari 500.000 sampai 7 juta per 6 semester per 6 bulan. Iya. Oke, kita lanjut nih di SBMPTN. SBMPTN. Nah jadi SBMPTN ini sebenarnya biasanya sekarang tuh disebut UTBK ya. Iya, jalur UTBK, heeh. Nah itu tuh diadain sama LTMPT. Jadi kita dites berdasarkan psikotes sama saintek. Bukan saintek, maksudnya akademiknya. TPA-nya. Tergantung kita mau ngambil jurusan saintek atau Atau soshum. soshum. Nah gitu, jadi ya udah sih SBMPTN pasti bakal ngerasain lah ya semuanya. Nanti dari situ bener keluar banget. nilai, ntar dirata-ratain, baru ntar disaring nih sama peserta yang ngikutin UTBK. Terus habis itu ya udah ntar ditentuin bisa masuk ke perguruan tinggi itu atau enggak. Iya betul banget, dan juga persaingannya itu juga dari seluruh calon mahasiswa parah. baru dari seluruh Indonesia ya tentunya. Jadi kalian harus prepare nih dari jauh-jauh waktunya, jangan Iya. jauh-jauh hari, harus jauh-jauh bulan. Karena kalau kalian gagal kalian pasti bakal nyesel sih, soalnya persaingan yang kuat dan juga banyak orang yang berlomba-lomba untuk ikut kayak tryout, terus kayak Iya, platform-platform lain yang menyediakan untuk UTBK gitu kan. Karena soal-soal UTBK-nya tuh hampir-hampir mirip, Jen. Jadi iya kayak misalkan tahun ini itu sama kayak misalkan 2 tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Dan juga banyak buku-buku yang menuntaskan untuk materi-materi UTBK ini. Contohnya kayak Wangsit, di Ya, Twitter juga betul banyak, banget. Twitter, Iya, benar, Telegram, benar. terus Baik banyak banget loh ya orang-orang baik yang ngasih Apa tuh yang biasanya materi-materi. tryout-tryout tuh yang wah banyak banget Iya gak sih? banyak banget kayak yang bayar misalkan 10.000 gitu-gitu kadang kan. juga ada yang gratis guys, kalian Iya. gak perlu takut. Pokoknya semua aman sih Kak. Selama ada kemauan untuk belajar ya sebenarnya. Iya, dan untuk Fakultas Kreabis tentunya kalian harus menyediakan portofolio. Pokoknya yang desain-desain kalian harus menyediakan portofolio. Iya, dan juga harus punya fungsi penglihatan yang memadai Ya, untuk gak boleh membedakan buta warna. warna ya Iya. guys. Oke, kita langsung nih masuk ke jalur yang paling unik yang cuma Iya. ITS doang nih yang punya, yaitu jalur mandirinya, yaitu SKMP. SKMP, Jadi, Seleksi Kemitraan Mandiri dan Prestasi. Oke, apa sih kemitraan itu? Kalau kemitraan itu biasanya kita tuh masuk dengan jalur, jadi ada ITS tuh bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Nah itu biasa ada listnya lagi tuh. Contohnya mungkin ada beberapa BUMN tuh biasanya kan kerjasama. Nah nanti kita bisa masuk dengan surat rekomendasi dari situ. Iya. Terus kita bisa masuk nih ke ITS. Ya betul banget, tentunya juga harus memperlihatkan MUU dan juga MUA-nya ya. Yes, that's right. Dan untuk selanjutnya nih ada prestasi ya untuk teman-teman dari calon mahasiswa baru SMA. SMA itu kalian harus menyediakan punya prestasi. Misalkan kalian punya prestasi, kalian bisa membantu penunjang untuk kedepannya nggak sih, untuk masuk di SKMP ini. Iya, benar. Sama yang terakhir tadi mandiri ya. Iya. Jadi mandiri itu ada 2 kalau di kita ya. Jadi ada yang tes
tes akademik nih. Tes akademik, jadi kalau misalkan waktu tahun kita tuh kita tes secara ini ya, online ya. Iya, betul. Kayaknya tahun ini mungkin udah ada yang ke kampus buat tes atau mungkin online juga. Amin, semoga cepet deh kelar di coronanya. Iya, amin banget. Terus juga yang kedua, aku kemarin ngambil tes yang berdasarkan nilai UTBK, di mana nilai UTBK yang keluar tuh kita masukin ke tes yang ini nih. Iya, betul banget. Jadi ntar disaring lagi di sini. Ya, dan juga untuk tes tulisnya kalian juga harus prepare dari jauh-jauh hari juga ya. Karena kita harus menyediakan plan A, plan B-nya, plan C-nya. Jangan sampai, aduh kalau nggak disiapin nanti gagal malah harus gapir gitu. Sayang banget ya kita nyanyain 1 tahun. Oke, jadi untuk yang, prestasinya itu bisa berupa OSN, lomba karya tulis ilmiah, olahraga, seni, ketua OSIS, tahfiz Quran, itu juga bisa. Banyak nih, ya? Banyak banget. ITS tuh banyak banget sebenarnya mempermudah jalur mahasiswa masuknya untuk masuk ke dalam ITS gitu. Banyak banget jalur yang emang disediakan untuk membantu para mahasiswa baru untuk masuk di ITS. Makanya masuk ITS. Benar-benar. Nah, kalau biasa kan SKMP ini terkenal dengan biayanya yang mungkin agak lebih mahal nih, Bril. Iya, betul banget. Lebih mahal daripada SNM dan SBM. Tapi tenang aja, kan ada yang namanya KIP, ya nggak sih? Iya, Kartu betul. Indonesia Pintar. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin pengen banget kuliah di ITS tapi ada masalah ekonomi, bisa banget didaftarin ke KIP kan? Iya, kalian akan dibantu pemerintah untuk masuk ke dalam ITS. Nah, juga ada kekurangan biaya juga, pengurangan biaya juga untuk UKT-nya, SPI-nya. Jadi tenang aja guys, kalian masih bisa tetap kuliah kok kalau kalian pilih ITS. Oke. Nah, juga di SKMP ini juga ada namanya joint degree atau IUP. Iya, tapi untuk yang KIP tadi nggak masuk. Bisa. Iya, nggak bisa masuk joint degree sama IUP. Joint degree apa nih? Joint degree itu jadi kita punya 2 gelar di sini dan gelar di luar. Ya. Kalau dulu kan bachelor ya. Luar rumah apa luar negeri? Okay, luar negeri, Pak. Kalau luar rumah teras. Luar rumah teras. Nah, kalau di luar negeri itu kan biasanya bachelor ya. Atau enggak candidate ya kayak gitu kan. Kalau misalkan di Indonesia berarti sarjana. Jadi punya 2 sertifikasi ijazah dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Nah, untuk IUP dan juga di joint degree ini kita tuh biasanya itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa untuk membantunya gitu. Tapi tenang aja guys, untuk teman-teman yang kekurangan bisa untuk bahasa Inggris, tenang aja karena beberapa dosen itu masih ada yang menggunakan bahasa Indonesia ya. Iya, bilingual. Pasti kayak lama-lama kalian juga terbiasa dengan bahasa Inggris ini. Bener banget. Dan juga IUP ini ada program mereka tuh wajib student exchange. Iya, betul. Pertukaran pelajar. Setidaknya sekali. Iya, setidaknya sekali, benar-benar. Oke. Tapi yang paling penting nih Bril, kalau di SKMP ini kan ya masalah biaya lagi sebenarnya kan. Nah, kalau perbedaannya SNM dengan SNM SBM dengan SKMP ini ada biaya gedung. Biaya UKT-nya itu dikelasin sesuai sama gaji dari kedua orang tua. Aku kurang ingat sih, pokoknya kalau kelasnya itu dari 1 sampai 3 itu scale biayanya itu dari 7 juta sampai dengan 12 juta. 12,5 juta ya? Oke, 12,5 juta guys. Nah, terus untuk pendaftar melalui jalur prestasi, kalian itu nggak diwajibkan untuk membayar SPI. Iya, benar-benar. Banyakin prestasi, banyakin lomba. Nah, kalau kalian misalkan nih masih bingung masalah harga, karena kan kita nggak mungkin sebenarnya nge-spill banyak harga karena itu masalah yang sensitif, kalian bisa cek langsung ke web ITS ya. Iya. Jadi ada di smits.its.ac.id gitu. Di ITS tuh ada fakultas apa aja sih, Jen? Iya, pasti pada penasaran gak sih pengen masuk ITS tapi belum tahu nih mau jurusan apa. Mungkin kita kenalin dulu fakultasnya. Kalau jurusan banyak banget sih, ada 39 jurusan. Lanjut di episode selanjutnya dong, makanya tonton dan juga dengerin di Spotify dan juga tonton di YouTube untuk Idilo Podcast. Jadi kalau fakultasnya aku bacain ya. Yang pertama ada Sains dan Analitika Data, terus ada Teknologi Kelautan, Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, lalu Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, Desain Kreatif dan Bisnis Digital, sama yang terakhir Vokasi atau D3 D4. Nah itu fakultasnya. Nah untuk fakultas ini akan dibahas lanjut lagi nanti gak sih? Pokoknya harus dengerin. Kalau sekarang kelamaan, sampai zuhur ntar kita. Iya bener, subuh dong. Iya, zuhur masih nanti. Iya maksudnya besok. Iya wajar Jen, wajar. Wajar. Oke, kita langsung masuk ke fasilitasnya gak sih? Iya pasti kayak, kan kadang mereka tuh pengen masuk universitas atau institut ya. Tapi kadang kayak emang bagus ya? Aduh kalau ITS tuh gak mungkin sih mengecewakan. Iya, banyak banget yang bisa disombongin. Kalau bisa punya mall sendiri sih bentar lagi ya. Betul.
Oke, untuk fasilitasnya itu sangat beragam ya. Ada ITS Training Center, pusat pengembangan karir dan kewirausahaan, UPT Bahasa dan Budaya itu biasanya dia yang menyediakan untuk tes-tes TOEFL nih. Nah, untuk tes TOEFL ini diwajibkan nih untuk para mahasiswa baru dan harus nilainya itu harus menunjang. Ada standarnya. Ada standar penilaiannya. Dan kalau misalkan gak lulus, kalian harus ngulang lagi. Kalau enggak, itu soalnya juga syarat kelulusan Iya, sebenarnya. betul banget. Itu sebuah program yang bagus gak sih? Iya, kayak, benar. Karena juga misalkan TOEFL ini juga bakal digunain gitu kalau kita melakukan student exchange. Iya, student exchange. Ya. Nah, terus apa lagi? Selain ada UPT Bahasa dan Budaya, ada perpustakaan tentunya, ada perpustakaan ITS. Bagus banget, parah. Terus ada fasilitas olahraga kayak lapangan-lapangan. Terus ada juga Graha. Nah, Graha itu kayak convention hall gitu. Ya buat wisuda lah ya, kayak Mas Mbak kita kemarin ya. Betul banget. Terus juga ada asrama nih buat kalian. Bingung nih mau ngekos di mana ya. Apalagi tahun pertama kan masih bingung kan. Betul banget, kalian bisa nih nginep di asrama mahasiswa. Dan juga harganya pasti terjangkau lah ya untuk para mahasiswa rantau. Paling penting nih Bril. Iya betul. Penting ini banget. juga adalah tempat ternyaman, teradem. Mungkin Jen aja nih yang gak muslim aja mau ya Jen di situ. Kalau bisa tidur situ sih. Iya betul. Yaitu ada Masjid Manarul. Masjid Manarul Ilmi. Nah, ini tuh tempat ternyaman banget sih, kayak ini tuh adalah gimana ya, kayak tempat terademnya gitu. Kalau misalkan Surabaya ya, dia tuh punya planet sendiri gitu. Iya. Iya kan? Kayak tempatnya adem banget sumpah. Itu kayak ada Malang di tengah-tengahnya ya. Bener banget. Terus ada medical center nih buat kalian yang kayak tiba-tiba sakit. Terus sakit hati. Iya, aduh bisa juga ya emang. Kalau misalkan sakit, terus kalian jauh dari orang tua, kalian bisa langsung ke medical center ITS aja nih. Dan juga yang terakhir ada ITS Press. Tapi gak cuma itu loh, sebenarnya ITS tuh juga punya laboratorium. Iya tentunya banget. Karena ITS tuh sangat membantu mahasiswa-mahasiswinya untuk selalu berkembang gitu loh. Kayak karyanya dan juga inovasi-inovasinya tuh selalu dibantu dengan adanya laboratorium ini. Nah, laboratorium di ITS ini udah unggulan tau Bril. Udah unggulan terus tuh bisa dipakai untuk umum. Maksudnya tapi harus izin dulu ya. Cuman bisa dipakai untuk umum, untuk riset-riset segala macam tuh bisa banget. Dan tiap jurusan tuh pasti punya lab yang beda-beda lagi. Pokoknya labnya tuh udahlah lengkap banget. Ada berapa lab ya? Ada 130 laboratorium ya di seluruh departemen sebagai fasilitas riset yang dilakukan oleh Sivitas Akademikanya. Nah, 92 diantaranya itu juga untuk masyarakat umum nih. BTW fun fact juga ini buat masyarakat umum loh. Keren banget gak sih? Parah ya. Dengan berbagai layanan serta ada 3 laboratorium unggulan di ITS. Nah, kalau misalkan di lab, aku shocknya tuh waktu aku masuk jurusan aku Bril. Jadi di lab aku tuh ada yang namanya blast furnace. Blast furnace nih yang buat ngelola besi, jadi yang kayak besi sampai biji besinya atau ngelola emas tuh kayak keren banget karena itu harganya mahal banget Bril sebenarnya. Dan juga di ITS tuh ada pusat riset. Iya, itu keren banget sih. Iya, keren banget sih. Para ada penelitian, pendanaan. Kayak kalian tuh gak perlu khawatir masalah dana. Meneliti tapi takut dana. Biasanya kan riset tuh apa-apa tuh kayak terhalang sama dana. Iya, benar banget. Tenang aja, ITS tuh bakalan nyediain dananya buat teman-teman nih. Iya. Nah, tapi kan tadi tuh untuk akademik ya sebenarnya kayak fakultas. Iya, betul. Terus hard tadi skill-nya lah ya. Laboratorium. Ada juga untuk pengembangan kayak misalkan kalian pengen apa ya, lebih kayak aku tuh sebenarnya akademik biasa aja tapi olahraga aku keren loh. Tuh ada yang minat namanya, dan bakatnya tuh lebih tinggi gitu misalkan dari akademik ya. Enggak, kita tuh open minded ya. Open minded lah, nggak cuma akademik doang lah. Betul, pintar itu bisa dalam segala hal. Nggak cuma akademik aja, kalian bisa juga di minat bakat kalian. Siapa tahu lulus dari ITS jadi atlet-atlet internasional. Atlet sepak bola. Iya, betul. Bambang Pamungkas. Oke, itu apa tuh? Ada apa tuh? Ada yang namanya UKM. Nah, UKM itu sebenarnya kalau misalkan di sekolah-sekolah tuh kayak ekstrakurikuler. Iya, ekstrakurikuler. Nah, ini tuh banyak banget di ITS sendiri ada 38 UKM sebenarnya. Nah, itu tuh kayak ada bela diri nih kayak taekwondo, Muay Thai ada, terus kayak olahraga tuh ya banyak lah, ada softball, terus futsal, basket, terus seni dan pertunjukan juga ada kan musik ITS ya. BTW aku juga masuk PSM. Ya itu kayak paduan suara, dan paduan suara tuh udah lumayan internasional. Yaitu pernah lomba di Italia dan juga di berbagai negara lainnya. Dan juga selain ada PSM, ada juga kayak film. Ada film dan juga banyak sih film? Kayak kreatif. Ada Klik. Namanya Klik ITS. Terus ada buat teman-teman nih yang mau jadi sobat pengajian gitu kan. Kalian bisa masuk ke UKM Rebana. Banyak banget sih emang. Banyak banget. Ada juga yang mau critical thinking.
Ada juga itu namanya penalaran. Anda brand ambassador UKM ya? Iya. Oke. Kayak sempat masuk gitu kayak ya. semua tahu ya, kayaknya semua dimasukin terus tengah-tengah kayaknya enggak deh gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. UKM yang penting pernah coba kan. Ini loh ITS. Oke. Nah, transportasi ya sih. Iya. Itu tuh keren banget sih, transportasi umum tuh keren banget sih, ya nggak sih? Iya. Jadi ITS itu menyediakan fasilitas gratis berupa sepeda, bus kampus atau bus Surabaya. Nah, itu ya sepeda kampus itu bisa dipinjemin oleh Civitas Akademika ITS. Syaratnya itu cuma punya KTM. Ya, betul banget. Terus bagi mahasiswa dengan kartu identitas bagi dosen dan karyawan. Iya. Nah, terus untuk bus ITS itu terdapat 1 halte dan 20 titik perhentian. Keren banget gak sih? Parah. Kayak ITS tuh apa aja ada gak sih? Ada banget, sumpah iya. ada banget. BTW kan ITS tuh di Surabaya Timur ya? Iya. Kayak Surabaya Timur tuh isi ITS doang gak sih? Saking gedenya dan ITS luasnya. dan makanan-makanan murah. Iya, betul banget. Dan juga kos tercinta. Nah ini kalau misalkan kalian udah kalau masalah kos, masalah makanan tuh aman banget. Kita tuh makanan tuh dari yang murah sampai yang mahal tuh ada ya. Iya, benar banget. Kalian gak perlu khawatir sih. Oke. Ada nih salah satu program yang apa tuh? Di ITS keren ya? banget di ITS, yaitu namanya Eko Kampus. Jadi kayak pembangunan berkelanjutan di lingkungan kampus dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan di kampus ITS. Kayak go green gitu gak sih? Iya, betul banget. Kayak banget. kita sekarang kan ada beginian ya. Iya. Kita menanamkan Eko Kampus ya. Banget. Ijo banget. Buat banyak banget teman-teman taman. yang belum pernah ke ITS tuh ijo banget, banyak asri, banget pohonnya. Asri banget. Parah sih, banyak banget sih pohonnya. Kayak apa ya, teduh gitu gak sih? Iya. Terus kayak misalkan nih, kalau misalkan ini kan pasti teman-teman AirPods nih udah dengerin tadi akademik, minat bakat, terus udah sampai Eko Kampus, udah banyak banget. Pasti mereka nanya nih, ada gak sih kayak, mungkin buat perantau kayak kita nih Bril, pasti penasaran kayak culture di tes tuh gimana ya ntar kalau biaya lifestyle hidupnya gitu. Ya oh iya, betul banget. Oh ya, sebelum itu juga aku mau disclaimer dulu, ada tim-tim besar ITS juga nih yang akan membantu inovasi dan karya mahasiswa-mahasiswi dari ITS. Oke, kita lanjut ya ke culture ya. Culture-nya nih agak kaget sih sebenarnya untuk mahasiswa rantau sepertiku dan kamu, terutama di uang makanan sih. Iya, uang makanan tuh murah banget sih. Banget sih, parah. Aku sampai kaget kayak, seriously 10.000 udah bisa dapat nasi sebanyak ini dan juga lauknya. Parah gak sih? Eden banget gak sih? Makanannya juga rasanya juga enak banget sih. Parah, iya. Terus juga kalau misalkan di kota-kota lain atau di kota-kota besar gitu, biasanya kalau biaya parkir itu naik ya per jam. Iya, apalagi kan ada tuh yang biasanya kuliah mahal parkirnya aja. Iya, betul banget. Tenang, di ITS itu cuma sekali bayar, kamu masuk. ITS, udah parah banget paling sih. mengerti ya. Iya, sumpah beneran. Terus kayak kosannya juga banyak banget di daerah ITS yang murah-murah dan juga yang bagus-bagus ya tentunya. Oke, kayak kita. Iya, nanti gampang. Kalian tinggal calling kita aja. Atau ke Instagram kita nanya kos kan. Betul banget. Untuk tradisi gimana nih di ITS, ada apa aja sih? Yang paling bakal diinget tuh arak-arakan. Iya betul, arak-arakan wisuda tuh kayak contohnya ada cutting yang udah wisuda menjadi wisudawan, wisudawati. Nah iya, jadi dia tuh langsung diarak-arak nih sama teman-teman di adik tingkat dari jurusan tersebut. Wah seru banget sih dari itu. Dari Graha sampai jurusannya sambil nyanyi lagu kebangsaannya mereka sendiri ya. Iya betul banget, dan juga ada pasar Jumat, jadi diadakan setiap hari Jumat. Wah parah sih, itu aku sampai baru tahu siang. Iya itu seru banget sih, dan kadang itu ada beberapa kampus di sekitar ITS juga ikutan nih ke pasar Jumat untuk menikmati makanannya dan juga orang-orangnya ya sekalian cuci mata gitu kan. Apalagi cowok Surabaya kan. Aduh. Iya, apalagi cowok ITS, apalagi ITS baik cowoknya. Teknik. Iya. Oke. Udah sih kayaknya kayak gitu. Begitulah ITS gitu. Apa tuh ITS, Institut Teknologi 10 November, begitulah dari pengenalan. Apa aja sih di dalam ITS, apa yang bisa dikembangkan. Dan juga ITS ya, disclaimer lagi, ITS tuh sangat amat membantu mahasiswa-mahasiswinya untuk menjadi seseorang yang hebat dengan cara mendukung karyanya. Support banget sih, ngalahin doi banget gak sih? Support banget, parah. Support system gue tuh ITS. Yoi, setuju gue, setuju. Ya jadi kayak misalkan
kalian punya prestasi itu bakal dibantu. Student exchange kayak misalkan contohnya ada IISMA ya yang baru tuh ada program dari Kemdikbud. Itu juga dibantu kayak dosenku tuh Iya mereka aware banget loh masalah itu. Dosen-dosenku tuh pada ngebantu banget untuk kating-katingku yang mau ikut IISMA. Kayak contohnya dia tuh belum punya paspor. Diusahain 3 hari udah jadi paspornya. Wah keren sih. Keren banget sumpah. Terus pokoknya kayak thank you buat dosen-dosen yang udah bantu magang-magang ya pas segala macam. Dan untuk teman-teman yang misalkan TOEFL-nya kok belum lulus, kalian tenang aja bakal dibantu sama dosennya untuk lulus cepat. Kayak contohnya dapat kursus atau diajarin langsung sama dosen-dosennya kayak gitu. Menarik banget lah pokoknya kalian penasaran banget kan makanya masuk ITS nih. Iya dan ITS juga punya punya slogan yaitu Vivat, hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Jadi buat teman-teman calon mahasiswa baru ITS, kalian harus hafal banget nih sama Vivat ini. Karena rektor kita lumayan sering, iya karena semangat membaranya. Apalagi kalau misalkan mahasiswa baru tuh ya, harus semangat banget tuh yang namanya Vivat ITS. Oke, kita closing statementnya udah kali ya itu udah ya. Pokoknya intinya sebenarnya ayo masuk ITS gitu loh. Oke, ini loh ITS ya, gitu. Terakhir banget ya Jen, kita tadi udah ngomongin ini loh ITS kan. Ada tagline-nya gak sih dari ini loh ITS? Ada dong. Bisa langsung kita, mungkin langsung. Gimana nih pembagiannya? Mungkin kamu dari awal terus aku sisanya di belakang, ya gak sih? Oke, aku kenali dirimu, kenali masa depanmu. Di ini loh ITS. Oke, ayo ya. 1, 2, 3. Kenali dirimu, kenali masa depanmu. Di ini loh ITS. Dadah. Saksikan di episode selanjutnya.